Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan bahas tema tentang bertekunlah di dalam doa. Bacaan dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita, dan tema kita adalah bertekun dalam doa. Apa itu doa? Doa artinya permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Allah, juga mengucap syukur. Bahasa asli dari berdoa adalah tefillah, atau mengandung gagasan meminta, memohon, mengemis, dan belas kasihan, juga memuji dan meminta petunjuk. Nah, ini yang dinamakan arti doa. Jadi doa itu adalah dua arah. Orang percaya berdoa kepada Allah, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mendengarkan jawaban doa, atau apa yang kita katakan dengan respon atas doa. Beberapa hal yang kita tahu di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, bahwa doa itu adalah hubungan yang sangat akrab dengan para imam atau orang-orang percaya pada Perjanjian Lama, dan mereka menyatakan itu dengan ungkapan syukur yang paling dalam. Beberapa rangka atau kerangka dari doa. Satu, kita berdoa mulai dengan pujian atau penyembahan terhadap Allah. Dalam Mazmur juga dikatakan, pujilah Tuhan sebab Dia baik. Pujilah Allah pencipta langit dan bumi. Kedua, juga ada kerangka yang berikut, kita memohon pengampunan dosa. Ketiga, memohon atau isi dari doa. Dan yang keempat, kita belajar untuk berdoa dengan tulus dan kita memohon kehendak Tuhan yang jadi. Tentu doa itu harus ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Contoh doa yang tekun adalah pendoa syafaat Abraham. Kejadian 18 ayat 24 sampai 33. Bayangkan jemaat yang diberkati Tuhan, pendoa syafaat Abraham ketika dia berdoa untuk Sodom dan Gomora. Pada ayat yang ke-26, Abraham tekun di dalam doa. Dia bernegosiasi dengan Allah yang harusnya Sodom dan Gomora habis dihukum Allah. Jadi berarti jemaat yang diberkati Tuhan, berdoa itu ada hubungan, ada respon, ada timbal balik antara si pendoa syafaat dan Allah yang mendengarkan doa kita. Dalam Kejadian 18, Abraham negosiasi. Pendoa syafaat bisa negosiasi dengan Allah. Dia negosiasi yang pertama bahwa jika ada 50 orang yang bertobat, apakah akan dimusnahkan? Allah katakan tidak. Masuk lagi ayat 28 dikatakan, jika ada 45 orang, apakah akan dimusnahkan orang baik dan orang jahat? Tuhan Allah jawab tidak. Dengan penuh syukur dan dengan sujud menyembah, Abraham datang di ayat 29 lagi. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Jika ada 40 orang, apakah akan dimusnahkan orang baik dan orang jahat? Tuhan Allah menjawab tidak. Lalu di ayat 30 dia minta lagi, jika ada 30 orang, apakah akan dimusnahkan? Allah menjawab sekali lagi tidak. Lalu Abraham datang dengan sujud menyembah dan memohon, ayat 31 dan 32. Apakah kalau ada 20 orang, bahkan 10 orang, apakah Allah akan menghukum? Di sini kita lihat kuasa doa orang yang benar. Di dalam Yakobus katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Maka Abraham deal dengan Allah. Allah menjawab doa Abraham, dan akhirnya di dalam kota Sodom dan Gomora itu Lot dan keluarga diselamatkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau begitu, siapa yang harus berdoa? Yang berdoa adalah secara pribadi, bisa keluarga, bisa persekutuan. Dan doa itu adalah hubungan yang tulus dan jangan basa-basi, atau di dalam
Yakobus 5 ayat 15 sampai pada ayat yang ke-16 dikatakan, jangan bertele-tele. Doa yang bertele-tele itu artinya doa yang hanya di bibir mulut saja dan tidak ada dari hati. Juga Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Kalau kita berdoa yang bertele-tele, bisa saja kita salah berdoa. Karena apa? Karena kita hanya ingin memuaskan hawa nafsu atau keinginan kita. Seolah-olah kita memaksakan Allah untuk penuhi keinginan kita. Itu yang namanya doa bertele-tele. Basa-basi atau tidak keluar dari hati yang tulus. Nah, apakah yang menjadi penghalang di dalam doa? Satu, karena dosa kita. Pemazmur katakan bahwa yang menjadi penghalang adalah dosamu. Kedua, sungut-sungut. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Orang Israel bersungut-sungut. Itulah doa menjadi penghalang. Yang ketiga, tidak dengan keyakinan. Jadi itu yang menjadi penghalang bagi kita. Kalau berdoa, Anda dan saya harus yakin. Dan jangan sampai kita berdoa seperti kita hanya meminta dan sudah. Tapi kita harus penuh keyakinan bahwa pasti Tuhan akan menjawab. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan, minta maka akan diberikan. Ketok maka pintu akan dibukakan. Cari maka akan mendapat. Apakah semudah itu Bapak Ibu? Apakah semudah itu jemaat? Tentu tidak semudah itu. Karena berdoa adalah datang dan sujud dan mengemis dengan kemurahan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam doa itu adalah doa yang harus tulus. Apa adanya. Jangan kita berdoa seolah-olah kita menutup-nutupi. Tidak. Berdoa itu harus di dalam permohonan yang paling dalam. Dan ingat, jemaat yang diberkati Tuhan, semakin dahsyat pergumulan itu, semakin sakit penyakit, kita semakin kuat dan tekun di dalam doa. Kita ingat di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 19, di situ Raja Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh. Hizkia dalam keadaan takut. Dia datang sujud menyembah Allah ketika dia takut kepada musuhnya. Dan juga Tuhan Allah menjawab doanya. Hizkia datang dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 2 sampai 4. Hizkia meminta, dia berdoa dan menangis. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, semakin kuat pergumulan itu, semakin kuat tantangan itu dan sakit penyakit, semakin kita datang pada Allah. Buktinya Raja Hizkia, dia menangis, dia memalingkan wajah ke tembok. Dia meminta, dia menyebutkan bahwa kebaikan dia di dunia. Apakah boleh kita? Boleh. Karena apa? Doa itu adalah Bapa dan Anak, hubungan Bapa dan Anak. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat bahwa berdoa itu bukan hal yang mudah. Kapan kita akan berdoa? Di mana saja, kapan saja. Kenapa begitu? Karena Yohanes 4 ayat 24 katakan doa itu adalah berdoa dalam roh. Roh kita yang berdoa dan menyembah Allah. Ketika saya berjalan di luar rumah, di dalam rumah, di mobil, di kendaraan, di mana-mana, roh saya naik dan menyembah Allah. Itu yang dinamakan bertekun di dalam doa. Samuel katakan itu di dalam 1 Samuel 12 ayat 23. Samuel tekun berdoa. Dia berseru kepada Allah dan sepanjang hari dia berseru. Ada juga tokoh PL yang lain, Elia. 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 33, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu yang namanya tekun, berdoa dan yakin. Daud, dia pendoa syafaat juga, Mazmur 55. Dia katakan bahwa aku berseru kepada Allah di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Artinya seluruh hari, seluruh kehidupan kita diisi dengan doa. Apa sampai segitunya? Apakah orang Kristen berdoa 3 kali saja? 5 kali? Atau 6 kali? Atau 1 kali? Atau 3 sampai 7 kali? Dikatakan berdoa itu sepanjang hari. Daniel 6 ayat 11. Daniel berdoa dan berlutut. Dia katakan kebiasaan dia hanya 3 kali. Tetapi Yesus Kristus dalam perjanjian baru, Lukas 22, Yesus memberi contoh ketika dia datang dalam sikap berdoa yang sangat sempurna. Dia berlutut dan berdoa. Di dalam doanya Yesus katakan, "Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Artinya berdoa itu harus satu tulus, rendah hati, dan apa adanya. Nyatakan apa adanya. Ucapan syukur dan bilang, sampaikan kepada Bapa.
Itu yang Yesus katakan, ketekunan Yesus sampai dia datang pada Allah Bapa, dan dikatakan dalam Injil Lukas, dia sampai berpeluh darah. Itu artinya doa yang sangat sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu, kita lihat hasil dari doa. Jawaban Tuhan Allah tidak selalu iya. Jawaban Tuhan Allah, walaupun tadi dikatakan mintalah akan diberikan, tetapi ingat, jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus meminta di dalam kedewasaan rohani atau iman. Kita meminta, tapi kita jadikanlah kehendak Bapa atas permohonan kami. Dan di doa itu juga saya teringat terhadap Hana, Lukas 2. Hana itu siang dan malam dia berdoa dan berpuasa. Ketekunan itu bisa diwujud nyatakan dengan doa puasa sepanjang hari, siang dan malam. Tetapi di dalam doa itu, ketika saudara dan saya berdoa, ada rasa nyaman, ada rasa damai, ada rasa di mana kita menjadi anak Bapa, kita merasa bersatu dengan Bapa, dan penderitaan sakit penyakit itu menjadi ringan ketika kita datang pada Bapa. Makanya dikatakan, Yesus katakan, marilah semua yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau begitu, jemaat yang diberkati Tuhan, doa itu adalah napas hidup setiap orang yang percaya. Hubungan kita dengan Bapa sejauh doa. Dan di dalam doa itu apa saja bisa jemaat sampaikan. Anda dan saya bisa sampaikan doa itu. Doa kewajiban setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena hanya itulah menjadi hubungan kita dengan Bapa. Di dalam doa Bapa kami diajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya setiap hari datang kepada Bapa. Bapa suka supaya anaknya datang, supaya ada relasi, ada hubungan yang baik dan harmonis. Dan yang kedua, di dalam doa kita harus yakin. Di dalam doa, jangan bertele-tele atau kita datang dengan hati yang tulus. Dengan satu keyakinan bahwa pasti Tuhan menjawab doa kita. Di dalam doa jangan lupa ada ucapan syukur, ada penyembahan, ada pengakuan dosa. Dan lalu kita akan tutup doa itu dengan, jadilah kehendak Bapa atas permohonan kami, dan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tetaplah berdoa, jemaat yang diberkati Tuhan. Dan ingat, doa artinya kita mengerjakan doa itu. Ketika saya berdoa, anak-anak berdoa untuk lulus dari ujian, tentu dia harus belajar. Ketika saya berdoa, ketika Anda dan saya sakit, saya juga harus mengkaryakan doa itu. Saya harus menjaga kesehatan, minum obat, dan juga mengikuti akan nasihat para medis. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan catatan yang paling utama untuk seorang pelayan, para pelayan gereja, pelayan Tuhan, tidak bisa tidak, dia harus hidup berdoa supaya tingkat spiritualnya itu lebih tinggi atau lebih akrab dengan Tuhan, dan dia akan menyampaikan cara berdoa dia atau hidup berdoa dia kepada jemaat. Tetap setia di dalam doa, jemaat yang diberkati Tuhan, yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti jawab doa kita menurut kasih setia dan waktu Tuhan. Amin.